Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3221 Alam Rahasia Naga Putih. Apakah sulit bagi keluarga sebesar itu untuk mengumpulkan sampah? Kata-kata Zhao Zhou menjadi semakin arogan. Kalimat ini menyebar, dan segera membuat seluruh prajurit Zhang Jia marah. Zhang Tianye juga menatap Zhao Zhou dengan tajam saat ini, dan wajahnya sangat tidak senang. Yang kuat dari keluarga Zhao dan Hun Tianzong tertawa tetapi tidak berbicara. Ini saat yang tepat untuk menekan keluarga Zhao. Tentu saja, keluarga Zhao dan Hun Tianzong tidak akan banyak bicara. Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Apakah menurutmu seluruh keluargaku adalah sampah? Mencari kematian. Apakah kamu ingin mati di keluarga Zhao? Satu demi satu, seniman bela diri Zhang Jia meraung. Zhang Zhenqing awalnya berencana pergi bersama Lin Bai. Ketika dia mendengar ini, wajah Zhang Zhenqing juga menunjukkan sedikit kemarahan. Bahkan Lin Bai merasa dia sudah bertindak terlalu jauh. Zhao Zhou melanjutkan, bukan. Bahkan jika kita menggunakan susunan penghubung hati ketujuh putra, tidak bisakah seorang prajurit di Zhangjia dapat memecahkan susunan ini? Karena tidak dapat dipatahkan, mulutnya masih keras, dan tidak ada seorang pun yang mengaku kalah, bukankah itu sampah? Zhao Zhou berkata dengan penuh kemenangan bahwa dia tidak meninggalkan muka apapun untuk Zhang Jia. Zhang Zheng gemetar di sekujur tubuhnya, mengertakkan gigi, matanya merah karena darah, dan dahinya dipenuhi urat biru. Ini memang keterlaluan. Melihat kembali ke arah Zhao Zhou, Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Zhang, bisakah saya membantu Anda memberi pelajaran kepada orang-orang ini? Zhang Zhenqing mendengarkan dan memandang Lin Bai. Dia terkejut dan berkata, Saudara Lin, apakah kamu punya cara untuk memecahkan susunan ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mengalahkan mereka, mengapa harus menghentikan pertempuran? Jangan katakan bahwa mereka menggunakan formasi untuk menyerap kekuatan 7 orang dalam 1 orang. Lakukan. Itu hanya beberapa semut. Mendengar kata-kata Lin Bai, Zhang Zhenqing sangat terkejut. Jika saudara Lin dapat membantu saya keluar dari roh jahat Zhang Jia, saya akan memberikan apapun yang ingin Anda baca selama itu tidak pembelajaran unik keluarga. Tidak. Aku akan memberimu tanda untuk memasuki gedung sutra. Kamu bisa masuk dan mengambil apapun yang ingin kamu lihat. Lin Bai mengangguk dan tertawa, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Aku akan menemui mereka. Ketika Zhao Zhou sangat gembira dan mengejek para seniman bela diri Zhang Jia. Saat itulah semua seniman bela diri Zhang Jia marah. Saat Zhang Tianye terlihat buruk. Seorang pria berkulit putih tiba-tiba bangkit dari langit dan mendarat di platform kompetisi. Melihat Zhao Yang, dia terkekeh dan berkata, izinkan aku merasakan susunan 7 putra dari hati ke hati. Pria berkulit putih adalah Lin Bai. Kemunculan Lin Bai yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Zhao Zhou, tetapi juga mengejutkan semua seniman bela diri di Zhangjia karena mereka tidak mengenal Lin Bai. Zhao Zhou memandang Lin Bai dengan jijik. Zhao yang terkekeh dan berkata, apakah kamu juga seorang pejuang Zhangjia? Mengapa kamu belum pernah terdengar di antara anak-anak muda Zhangjia? Lin Bai terkekeh, tidak ada seorang pun, tentu saja, tidak cukup untuk menyebutkannya. Saya di sini untuk mempelajari keahlian Anda. Apakah Anda berani melakukannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Beraninya kamu. Karena kamu mencari pelecehan, aku akan membantumu. Tolong Zhao yang mengambil posisi dan menatap Lin Bai dengan dingin. Segera, Lin Bai berdiri dengan tangan terikat, dan bahkan tidak mengeluarkan pedang iblis itu. Dia memandang Zhao yang dengan tenang. Ketika Lin Bai menyerahkan momen itu, Zhang Tianye kemudian mengenali identitas Lin Bai, kulitnya adalah satu Ning. Di platform kompetisi, Zhao Yang dan Lin Bai memasang postur, mereka memiliki semacam penampilan perang. Lihatlah pedang yang didengus Zhao Yang dengan dingin, dan bilah tajam itu menusuk dada Lin Bai.
Lin Bai melihat Zhao yang menusuk dengan pedang, wajahnya seperti biasa, dan menghindar. Segera, kedua pria itu berada di platform kompetisi dan mulai bertarung dengan sengit. Setelah ratusan ronde, Zhao yang masih gagal mengalahkan Lin Bai. Zhao Zhou lalu berkata dengan suara dingin, "Ayo. Ayo." Zhao Zhou dan 6 orang lainnya menjalankan formasi lagi dan meminjamkan seluruh kekuatan mereka pada Zhao Yang. Zhao yang merasakan kekuatan yang berasal dari formasi latihan dada ke dalam tubuhnya. Dia segera terlihat sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum muram, kekuatan datang. Maka kamu bisa mengalahkanku." Teknik pedang Zhao yang tiba-tiba menjadi ganas. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai dipukul mundur oleh dua pedang Zhao Yang. Dia mengangkat tangannya untuk melihat Zhao Yang dan berkata dengan tersenyum, "Hanya 100 putaran, tidak bisakah?" "Tidak masalah. Kalau begitu buka matamu dan lihat bagaimana aku mengalahkanmu." Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, dan kekuatan pedang tiba-tiba menghilang. "Apakah kamu Jian Xiu? Mengapa kamu tidak menggunakan pedangmu sebelum?" Zhao yang bertanya dengan heran. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Di hadapanmu, kamu tidak layak untuk tanganku. Sekarang kamu sedang menjalankan formasi dan hampir tidak memenuhi syarat untuk melepaskanku dari pedang." Mendengar kata-kata Lin Bai, Zhao yang merasa terhina dan segera meraung, sombong. Ekspresi wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin, dan pedang di tangannya sedingin es dan menusuk. "Baiklah, kamu akan menjaganya dengan baik." Mata Lin Bai dingin dan bergegas ke depan dengan pedang. Zhao yang membunuh dengan pedang, dan dua pedang tajam bertemu dengan sengit di udara. Ledakan. Pada saat kedua pedang bertabrakan, suara besar yang menimbulkan sensasi menyebar. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda tercengang. Apa? Lin Bai dan Zhao yang dari susunan 7 putra yang terhubung dengan hati itu bahkan. Apakah kekuatannya bahkan lebih kuat dari Zhao yang saat ini? Apakah ini masih laki-laki? Namun Zhao Yang telah mengumpulkan kekuatan Zhao Zhou dan 7 orang lainnya menjadi satu tubuh, sungguh luar biasa. Seni bela diri Zhang Jia menatap Lin Bai. Saat ini, kekuatan Zhao yang jauh melebihi alam kekaisaran tingkat pertama, dan bahkan lebih kuat daripada tripod biasa. Alam kekaisaran. Zhao Bai dan Yang Lin memenangkan pertandingan. Zhang Zhenqing juga sedikit terkejut dan berkata, kekuatan saudara Lin sangat buruk. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bukan murid Jianhu, tetapi seorang biksu kapan daerah Longhe memiliki latihan bebas yang begitu kuat kendo. Bang bang, 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 dor, 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 dor. Meskipun Zhao yang telah mengerahkan seluruh upayanya, dia masih belum mendapatkan Lin Bai. Wajah Zhao yang agak galak, dan matanya merah karena darah. Lin Bai memandang Zhao yang dan terkekeh. Zhao yang meraung, jangan banyak bicara. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu untuk saat ini, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Bahkan jika kita melanjutkan, kita akan mendapat hasil seri paling banyak. Jika seri, kamu tidak bisa menang di Zhangjiakou. Lin Bai berkata dengan dingin, seri. Hanya ada dua jenis orang yang bertarung dengan Lin Bai. Mereka terjatuh atau akan jatuh. Dengan pedang ini, aku akan mengalahkanmu. Teknik pedang memotong naga. Lin Bai terbang dengan pedangnya, dan bilah tajamnya menusuk tenggorokan Zhao Yang.
Zhao yang mencoba yang terbaik untuk melawan dengan seluruh kekuatan dan kemampuannya, tapi dia masih dihancurkan oleh pedang Lin Bai. Sebuah pedang jatuh, terdengar suara keras, Zhao yang malu untuk jatuh dari platform kompetisi. Bab 3222 terpidana mati di penjara hitam. Lin Bai tiba-tiba mengangguk dan berkata, "Yah, karena tidak ada orang yang kuat di atas puncak, dia seharusnya aman di alam rahasia naga putih. Saat itu, kita akan pergi bersama. Kita punya 10 tempat di Zhangjiakou." Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kuota ini sangat berharga, saya rasa Zhang Jia tidak akan memberikannya kepada saya." Zhang Zhenqing berkata, "Ayahku baru saja berkata bahwa kamu akan pergi ke alam rahasia naga putih." Lin Bai berkata, "Itu adalah kepalsuan Zhang Tianye terhadap tuan dari keluarga Zhao. Jika tidak, tuan dari keluarga Zhao tidak akan curiga. Ayo pergi. Kamu bisa menganggap ini sebagai lelucon ayahmu. Ayo pergi ke rumah sutra dan membeli beberapa buku." Zhang Zhenqing tercengang. Dia mengikuti Lin Bai dan bertanya, "Buku apa yang ingin kamu baca hari ini?" Lin Bai bertanya, "Saudara Zhang, apakah Anda tahu ramuan untuk memurnikan pil darah suci?" Zhang Zhenqing tercengang, "Pil darah suci. Ini adalah ramuan yang digunakan oleh seni bela diri untuk menerobos alam. Anda ingin resep ini untuk apa?" Lin Bai berkata sambil tersenyum malu, "Saya telah terjebak di atas dari kerajaan kekaisaran untuk waktu yang lama. Saya ingin menerobos. Tapi saya pikir itu buang-buang waktu untuk tutup mulut. Saya ingin membeli pil. Tapi pil dari kerajaan suci pusat terlalu mahal, jadi saya berencana untuk belajar itu dan lihat apakah aku bisa melakukannya sendiri." Zhang Zhenqing bertanya dengan penuh minat, "Oh, apakah Lin Bai masih seorang alkemis?" Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Alkemis tidak, tetapi penelitian masih mungkin dilakukan." Zhang Zhenqing berkata, "Resep pil darah suci dan benar di Zhangjia." Mendengar ini, Lin Bai tampak bahagia, dan pil darah suci penuh harapan. Tapi, kata-kata Zhang Zhenqing berubah. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah itu formula dan dari pil darah suci, dan itu juga rahasia keluargamu?" Zhang Zhenqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Saudara Lin, kamu tidak tahu sesuatu. Tahukah kamu dari mana pil darah suci itu berasal?" Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Buku klasik yang saya baca sepertinya dijual di pelelangan. Saya tidak tahu siapa yang menyempurnakannya." Zhang Zhenqing berkata, "Kalau begitu saya akan berbicara dengan saudara Lin. Pil darah suci ini berasal dari keluarga Li di Gunung Hulu. Lin Bai Mo Ziyiliang, salah satu dari 4 keluarga besar di Kabupaten Longhe. Keluarga Li di Gunung Hulu. Tepat." Zhang Zhenqing berkata, "Untuk keluarga Li di Hulusan, hampir 80% pil darah suci yang beredar di Kabupaten Longhe berasal dari Hulusan. Pil darah suci dimurnikan dari darah binatang. Tetapi darah semua hewan sangat bagus, tetapi ada obat ajaib di dalam pil darah suci, yang sangat sulit ditemukan. Itu hanya dapat ditemukan di Gunung Hulu." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Obat mujarab apa?" Zhang Zhenqing berkata, "Bunga yin dan yang dapat mengintegrasikan kekuatan ribuan darah." Faktanya, bunga yin dan yang bukanlah sejenis ramuan yang sangat berharga, tapi satu-satunya khasiatnya adalah dapat memadukan darah monster, sehingga kekuatan ki dan darah tidak saling bertentangan. Jika tidak, darah binatang akan dicampur dan dimurnikan. Jika tidak ada bunga yin yang, kemungkinan menggoreng tungku akan mencapai 90%. Dan bunga yin dan yang pada dasarnya telah ditempati oleh Hulusan, meskipun secara tidak sengaja di Kabupaten Longhe dapat mengirimkan sedikit, tetapi juga sangat sedikit. Jadi saudara Lin, hampir mustahil bagimu untuk memurnikan pil darah suci sendiri." Mendengar Zhang Zhenqing berkata demikian, Lin Bai sedikit mengangguk.
Baru saja Lin Bai masih memikirkan bagaimana cara menggabungkan darah hewan menjadi pil. Ternyata ada ramuan esensial yang disebut bunga yin dan yang. Dengan cara ini, sepertinya aku ingin memurnikan pil darah suci, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, aku tidak akan meminjam buku. Saudara Zhang, kamu sangat lelah hari ini, jadi istirahatlah lebih awal, dan aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan tertawa. Tunggu sebentar, teriak Zhang Zhenqing. Lin Bai berhenti dan menatap Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing datang ke sisi Lin Bai dan melihat sekeliling. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudara Lin, apakah teknik pedang yang baru saja kamu kalahkan dari Zhao Yang? Mata Lin Bai berbinar, dan dia terkejut melihat Zhang Zhenqing. Matanya menoleh dan mengangguk, ya. Bagaimana saudara Zhang tahu? Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, tidak ada yang tahu ilmu pedang ini di kerajaan suci pemerintah pusat. Semua orang tahu ilmu pedang ini dari nenek moyang. Dari alam kuasi tahu kepada anak-anak berusia 3 tahun, tetapi meskipun semua orang mengetahuinya, mereka tidak berani mengatakannya dengan mudah. Mengapa? Lin Bai bertanya. Karena budidaya pedang yang menciptakan rangkaian ilmu pedang ini adalah tawanan kematian di penjara hitam kerajaan suci pusat. Terlebih lagi, dia hampir membelah ibu kota kerajaan suci pusat dengan satu pedang. Oleh karena itu, orang ini telah menjadi tabu di negara suci pusat. Siapapun yang menyebutkannya akan ketakutan. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah. Zhang Zhenqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Penjara hitam hanyalah sebuah legenda di tanah suci pusat. Dalam legenda, mereka yang menyinggung kerajaan suci pusat dan melakukan kejahatan keji akan dipenjarakan di penjara hitam. Dan disiksa sampai mereka mati. Bahkan jika tubuh mereka rusak, roh mereka akan dihisap oleh api neraka siang dan malam sampai jiwa mereka habis. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah penjara hitam itu benar-benar ada atau tidak, dan di mana para pejuang itu berada. Dari penjara hitam, tidak ada yang tahu. Mungkin hanya Jian Tianxi yang dapat memastikan keberadaan penjara hitam. Hanya Departemen Jian Tian yang dapat menemukan cara untuk memasuki penjara hitam. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah. Kementerian Surga. Jantung Lin Bai berdebar kencang dan wajahnya tajam. Dan Zhang Zhenqing tampak sedikit ketakutan dan berkata, dalam legenda kerajaan suci pusat, jika ada tahanan mati yang melarikan diri dari penjara hitam, kekuatan mereka akan cukup untuk dengan mudah menumbangkan tanah kuno. Melihat penampilan kesurupan Lin Bai Leng, Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, saya tidak tahu bagaimana Anda berlatih teknik pedang naga. Tetapi jika Anda tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah di kerajaan suci pusat, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan teknik pedang naga. Teknik pedang di masa depan. Aku ingin mengingatkanmu hari ini, tapi jika kamu adalah orang lain, kamu bisa melapor langsung ke kerajaan suci. Apakah kamu mengerti maksudku? Zhang Zhenqing dengan ramah mengingatkan. Lin Bai sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ini masalah besar. Saya tidak ingin menggunakan teknik pedang ini di masa depan. Zhang Zhenqing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, lalu kembali dan istirahat. Perpisahan Lin Bai dan Zhang Zhenqing, mulai ke halaman. Kembali ke halaman, Su Jin masih duduk di ambang pintu untuk minum. Melihat Lin Bai masuk seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia bertanya, ada apa? Lin Bai. Apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Su Jin, Lin Bai mengangkat matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan ketegasan, aku harus pergi ke Tianxi. Niat membunuh terpancar dari tubuh Lin Bai, dan suhu di halaman ini langsung lelah dan telah turun ke titik beku. Bahkan anggur dalam teko anggur Su Jin sepertinya mengandung roh pedang Lin Bai. Su Jin memandang Lin Bai dengan kaget, terkejut dengan semangat pembunuhnya.
Bab 3223 tujuannya jelas. Tidak peduli mengapa dia dibunuh oleh pemerintah pusat lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tidak bisa dipisahkan dari penjara. Saat ini, Lin Bai mengetahui lokasi penjara hitam dari mulut Zhang Zhengjing. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Duo dan Li Subai harus dipenjarakan di penjara hitam. Semua ini berkaitan erat dengan pengendalian Departemen Surga. Jian Tianxi menjadi kunci untuk memecahkan semua misteri Lin Bai. Jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi pada Lin Duo dan Li Subai lebih dari 20 tahun yang lalu, Anda harus pergi ke sensor untuk diselidiki. Jika Anda ingin menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, Anda harus pergi ke penjara untuk menemukan pintu masuk penjara hitam, lalu Anda dapat menemukan cara untuk menyelamatkan. Mengawasi Tianxi menjadi tujuan utama Lin Bai di pusat Tanah Suci. Itukah sebabnya Paman Lanling tidak mau memberitahuku tentang orang tuaku, karena mereka tahu bahwa meskipun mereka melakukannya, aku harus pergi ke penjara untuk menemukan pintu masuk ke penjara hitam. Mungkin mereka memberitahuku sebelumnya bahwa dengan amarahku sebelumnya, mereka akan membunuh departemen penjara secara langsung. Jika aku terbunuh saat itu, aku akan bunuh diri. Mereka harus tahu bahwa meskipun mereka tidak memberitahuku, selama aku pergi ke departemen penjara, aku bisa mengetahui kebenaran segalanya dan menemukan pintu masuk ke penjara hitam. Lin Bai tertawa getir, kali ini dia bisa memahami niat baik Lanling dan lainnya. Ketika Lin Bai berada di Dongzu, dia berulang kali meminta Lanling dan Su Yanhua untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Lin Duo dan Li Subai. Tetapi pada saat itu, Lanling dan yang lainnya berkata bahwa itu sudah cukup untuk membuat Lin Bai berlatih dengan nyaman. Ketika latihannya sudah cukup, Lin Bai akan mengetahui segalanya. Kultivasi sudah cukup, ini berarti bahwa ketika Lin Bai memasuki Kementerian Surga, semuanya akan terungkap. Namun, jika Lanling memberitahu Lin Bai apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu dan memberitahunya bahwa untuk pergi ke penjara hitam, dia harus pergi ke Departemen Jiantian untuk menemukan pintu masuk. Lin Bai akan langsung pergi ke pusat kerajaan suci. Tetapi pada saat itu, Lin Bai, yang tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, datang ke negara suci pusat tanpa izin. Bahkan jika dia berhati-hati, dia akan ditangkap oleh negara suci pusat putih untuk mengatakan 100 kerugian dan tidak ada keuntungan. Tapi Lin Bai berbeda di Dongzu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tahun-tahun yang dihabiskan Lin Bai di Dongzu diam-diam dilindungi oleh Lanling dan Su Yanhua. Pada masa kota Lingqi, Su Xianmei datang ke sisi Lin Bai untuk melindungi Lin Bai sebagai pemilik menara Tianbao di kota Lingqi. Ketika Lin Bai keluar dari negara bagian Lingdong Senwu dan datang ke Senjiling, dia berada dalam perlindungan Su Yanhua. Saat itu, Su Xianmei pensiun dan kembali ke Dongzu. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari Gunung Ajaib dan sampai di selatan 5 punggung bukit, dia pergi ke kota Zijin untuk pertama kalinya, yang merupakan wilayah Sun Zizang. Ketika Lin Bai keluar dari Lingnan dan datang ke Akademi Dongzu, dia selalu dilindungi oleh Lanling. Meski Lin Bai telah mengalami banyak kesulitan hidup dan mati, nyatanya ia dilindungi oleh saudara laki-laki Lin Duo yang pernah menikah dengan Tao Shan. Sampai saat ini, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal pada Lanling dan datang ke pusat Tanah Suci. Pada titik ini, Lin Bai benar-benar di luar perlindungan Lanling dan lainnya. Karena di negara suci pusat, Lanling dan kekuatan lainnya tidak dapat mencapai titik ini. Kementerian Surga. Mata Lin Bai berbinar, dan hatinya dingin, saya butuh kekuatan, saya harus memasuki kekuatan divisi Jiantian. Jiantianxi adalah tempat rahasia tertinggi di Tanah Suci Pusat, yang menyembunyikan semua kejadian rahasia tentang tanah kuno. Saya harus pergi ke suatu tempat untuk menemukan jawaban sebenarnya. Lin Bai berdiri di halaman, wajahnya sangat acuh tak acuh. Ketika Su Jin melihat seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan niat membunuh, dia langsung berbisik, Lin Bai, Lin Bai. Lin Bai kembali sadar dan menahan napas. Su Jin bertanya,
ada apa denganmu? Lin Bai. Lin Bai bertanya, apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu hanya dapat memenuhi syarat untuk memasuki Departemen Jiantian jika kamu ingin mencapai puncak dunia? Su Jin merenung sejenak dan berkata, setidaknya itu mungkin. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Bagus. Lin Bai mengangguk sedikit. Pada saat ini, Zhang Zhenqing dan Zhang Tianyai datang ke halaman dan melihat ke arah Lin Bai dan Su Jin. Saudara Su Jin, bagaimana kabarmu? Zhang Tianyai masuk dan bertanya sambil tersenyum. Su Jin sedikit menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang serius. Saya di sini terutama untuk berterima kasih kepada Lin Bai atas bantuannya. Kalau tidak, wajah Zhang akan hancur. Zhang Tianyai hendak melihat Lin Bai dengan senyum masam di wajahnya dan berkata sambil mengepalkan tangan. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menjawab. Saat ini, Su Jin bertanya, keluarga Zhao mendapat masalah. Ya, sekarang Danau Jianhu telah dihancurkan. Salah satu pendukung terbesar Zhang Jia telah tiba, dan Hun Tianzong masih mendukung keluarga Zhao. Diperkirakan Zhang Jia akan mengalami kesulitan pada periode ini. Zhang Tianyai menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Lin Bai, aku pernah berkata bahwa kamu adalah tamu Zhang Jia, dan kamu akan pergi ke alam rahasia naga putih sekarang. Agar tidak dicurigai oleh keluarga Zhao, jadi aku berencana memberimu kuota. Saya ingin tahu apakah Lin Bai tertarik dengan alam rahasia naga putih. Mendengar ini, Lin Bai segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Zhang Tianyai, kuota tempat rahasia naga putih sangat berharga sehingga Anda hanya memiliki 10 di Zhangjiakou. Sungguh tidak pantas memberi saya 1. Zhang Tianyai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak pergi ke alam rahasia naga putih, keluarga Zhao pasti akan mengira Zhangjiakou lah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Akan menyelidikinya dengan cermat. Jika mereka mengetahui bahwa Su Jin ada di keluarga kita, itu akan sangat buruk bagi Zhangjiakou. Oleh karena itu, aku tetap mendorongmu untuk pergi ke tempat rahasia naga putih. Mendengar ini, Lin Bai memandang Su Jin. Su Jin menyesap minuman kerasnya dan berkata sambil tersenyum pahit, silakan. Setelah bertahun-tahun para seniman bela diri mencari harta karun, tidak ada harta berharga di alam rahasia naga putih. Kebanyakan dari mereka adalah tempat di mana sang mayor keluarga dan murid berlatih. Tetapi jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan banyak harta karun di dalamnya. Sebelum Jianhu dihancurkan, ada juga 100 tempat di Jianhu. Sayangnya, 100 tempat ini telah dibagi oleh keluarga dan kekuatan lain. Ketika Su Jin menyebut pedang danau, ada kesedihan yang masih melekat di matanya. Zhang Zhenqing berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, meskipun tidak banyak harta karun di alam rahasia naga putih, itu masih merupakan tanah harta karun yang bagus bagi kita yang baru memasuki puncak dunia. Ada banyak harta karun di dalamnya. Terlebih lagi, Sekte Naga Putih adalah sekolah pemurnian kedokteran pada masa itu, dan mungkin ada beberapa ramuan berharga di dalamnya yang dapat membuat seni bela diri menerobos. Ketika alam rahasia naga putih baru saja dibuka, Kerajaan Suci Pusat pernah mengirim orang untuk menjelajahi harta karun di alam rahasia naga putih. Mereka mendapat pil ajaib, meminumnya, dan mengirim leluhur tua ke alam Tao. Namun, karena harta karun di alam rahasia naga putih semakin berkurang, Kerajaan Suci Pusat tidak terus melakukan intervensi. Kata Zhang Zhenqing. Harta karun untuk menerobos dunia. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya bersinar, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, sejak Penatua Zhang Tianyai mengundangnya, Lin ingin pergi ke alam rahasia naga putih. Setelah sekitar setengah bulan, saya akan meminta Anda melakukan pekerjaan dengan baik bersama. Bab 3224 Pedang 9 Bulan Zancing. Zhang Zhenqing datang dan berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, jika kamu pergi ke alam rahasia naga putih,
apakah kamu ingat apa yang aku ingatkan sebelumnya? Ingat teknik pedang itu, jangan gunakan lagi. Zhang Tianye tersenyum dan tidak setuju. Tentu saja, Zhang Tianye juga mengenali teknik pedang Lin Bai, tetapi Zhang Zhenqing telah mengingatkannya bahwa Zhang Tianye tidak perlu terus mengingatkannya. Su Jin berkata pada saat itu, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Zhang Zhenqing memandang Su Jin dan mengangguk sedikit, lalu berbalik dan meninggalkan halaman bersama Zhang Tianye. Setelah mereka pergi, Lin Bai memandang Su Jin dan bertanya, ada apa denganmu? Su Jin berkata, teknik pedang naga yang kamu latih berada dalam keadaan suci pemerintah pusat, yang merupakan hal yang tabu. Jika kamu dikenali oleh orang lain dengan motif tersembunyi, diperkirakan divisi Xuanjian akan mendatangimu untuk mencari masalah. Jika kamu terus menggunakan teknik pedang naga di pusat kerajaan suci, cepat atau lambat kamu akan menimbulkan masalah besar. Saya kira Anda tidak perlu pergi ke Tianxi, dan divisi Xuanjian akan mengambil inisiatif untuk mencari Anda. Su Jin menyesap minuman kerasnya dan berkata. Lin Bai Lue merenung dan berkata, meskipun saya telah berlatih banyak teknik pedang dalam hidup saya, sejauh ini hanya keterampilan pedang memotong naga yang paling cocok untuk saya praktikkan sekarang. Sedangkan untuk sutra pedang Danau Jianhu, saya masih tidak punya cukup kekuatan untuk menampilkannya. Su Jin memegang teko anggur di pelukannya dan berkata dengan gembira, teknik pedang Jianhu hari ini sama dengan teknik pedang pemotong nagamu. Siapapun yang menggunakannya di negara Sein Pusat akan mendapat masalah. Lebih baik tidak menggunakannya. Sampai kamu harus melakukannya. Aku akan mengajarimu satu set ilmu pedang. Lin Bai memandang Su Jin dan bertanya, teknik pedang apa? Su Jin berkata sambil tersenyum, ini adalah seperangkat teknik pedang yang saya dapatkan dari pelelangan sebelumnya. Meskipun tidak sekuat teknik pedang memotong naga, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam pertahanan diri jika Anda menggunakannya sekarang. Itu terutama bisa membuatmu menyembunyikan mata dan telingamu. Teknik pedang ini diturunkan dari klan yang lemah dan kecil, dan disebut memotong gunung bulan. Kumpulan ilmu pedang ini adalah teknik pedang unik untuk memotong gunung bulan, yang disebut 9 pedang untuk memotong bulan. Namun, jangan khawatir, Gunung Jianyu itu mati ribuan tahun yang lalu. Teknik pedang ini adalah juga satu-satunya yang kubeli dari pelelangan. Terlebih lagi. Jadi kamu seharusnya bisa menggunakan skill pedang ini dengan mudah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kamu begitu baik? Ajari aku keterampilan pedang ini. Su Jin berkata dengan marah, murah. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya yang telah mengembangkan sutra pedang lengkap. Dengan kata lain, kamu seperti putra Jianhu sekarang, tetapi Jianhu bergantung padamu untuk mewarisi keluarga. Su Jin menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai tersenyum pahit dan duduk di depan Su Jin. Dengar, aku akan mengajarimu rumus teknik pedang. Segera, Su Jin di depan Lin Bai perlahan memberitahu Lin Bai rumus singkat, 9 pedang untuk memotong bulan. Su Jin mengambil cabang lain dan melatih teknik pedangnya untuk Lin Bai di halaman. Lin Bai duduk di samping dan memperhatikan setiap gerakan Su Jin. Setiap gerakan dan sajak pedangnya ada di matanya. Setelah 3 hari mengajar, Lin Bai telah menguasai rangkaian teknik pedang ini. Kali berikutnya, Lin Bai tidak pergi dari halaman, dan berlatih 9 pedang memotong bulan dengan pikiran tenang. Semakin banyak latihan yang dilakukan, semakin Lin Bai merasa bahwa teknik pedangnya tidak terlalu buruk. Meski kekuatannya tidak sekuat pedang pemotong naga, namun tidak terlalu lemah. Terlebih lagi, rangkaian teknik pedang ini cukup untuk membuat Lin Bai berkultivasi ke level teratas dari level tertinggi. Tanpa disadari, Lin Bai telah berlatih pedang di Zhangjia selama lebih dari setengah bulan. Pada hari ini, Zhang Zhenqing datang ke halaman dan melihat Lin Bai. Setelah melihat Su Jin, dia berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, kita akan berangkat ke alam rahasia naga putih besok.
Jalan kita masih panjang dari kota Qianye ke alam rahasia naga putih, jadi kita harus mulai terlebih dahulu. Waktu. Jika tidak ada masalah, silakan pergi ke ruang kompetisi besok dan kita akan berangkat bersama. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Oke, saya akan tepat waktu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu latihan pedang saudara Lin." Zhang Zhenqing selesai dan pergi. Su Jin memandang Zhang Zhenqing dan berkata dengan suara rendah, "Lin Bai, kamu akan pergi ke tempat rahasia naga putih besok. Kamu harus lebih berhati-hati. Setiap tahun, pertarungan di alam rahasia naga putih tidak pernah berhenti. Kali ini kamu pergi, tidak hanya prajurit dari keluarga Zhang Jia dan Zhao di kota Qianye. Ada juga 4 pintu besar, 4 keluarga besar. Ada kekuatan keluarga lain di Kabupaten Longhe. Terlalu banyak penjaga yang akan pergi ke alam rahasia naga putih. Hati-hati. Selain itu, ingatlah untuk tidak menggunakan teknik pedang naga dan pedang-pedang Danau Sutra. Jika ya, kamu harus membunuh semua orang yang melihat keterampilan pedangmu. Ingatlah untuk tidak pergi hidup-hidup, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan, mengerti?" Su Jin berkata dengan penuh arti. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti." "Terlebih lagi," kata Su Jin sambil terdiam. Melihat penampilan Su Jin, Lin Bai tertegun dan menatap Su Jin. Su Jin berkata sambil tersenyum pahit, "Lupakan saja, danau pedang sudah hilang. Apa gunanya menyimpan rahasia ini? Lin Bai, dengarkan aku. Suatu ketika danau pedang menemukan gua tetua di alam rahasia naga putih. Menurut penilaian dari danau pedang kuat pada saat itu, tetua itu setidaknya adalah tetua tertinggi dari sekte naga putih. Guanya penuh dengan susunan organisasi, yang sangat sulit untuk dimasuki. Pada saat itu, danau pedang kuat ingin masuk untuk melihat apakah ada harta karun, tapi sayang sekali waktu untuk memecahkan formasi tidak cukup. Pada saat itu, formasi alam rahasia naga putih sudah sekitar untuk kembali ke puncaknya. Akibatnya, orang kuat danau pedang mundur dan memberitahu pemimpin danau pedang berita itu. Pemimpin danau pedang awalnya berencana mengirim seseorang untuk menjelajahi gua ketika alam rahasia naga putih berikutnya dimulai. Sayang sekali danau pedang tidak bertahan sampai alam rahasia naga putih berikutnya dibuka dan dihancurkan oleh negara suci pusat. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Jika kamu bisa masuk, mungkin akan ada harta berharga di dalamnya." Saat dia berbicara, Su Jin mengeluarkan pena dan kertasnya, menggambar peta jalan untuk Lin Bai dengan ingatannya di benaknya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. "Bawalah peta ini bersamamu. Aku pernah ke tempat rahasia naga putih beberapa tahun yang lalu. Aku menggambarnya dengan ingatanku. Mungkin agak bias, tapi tidak boleh terlalu besar. Kamu harus melihatnya untuk itu dan kamu seharusnya bisa menemukan gua ini." Su Jin menyerahkan peta itu kepada Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengambil peta itu, melihat peta jalan di atasnya, dan berkata, "Terima kasih banyak." Su Jin berkata sambil tersenyum, "Jangan ucapkan terima kasih. Jika masih ada anggur enak di alam rahasia naga putih, tolong bawakan aku kembali untuk menghilangkan keinginanku." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika ada, aku akan mengembalikannya padamu. Kalau begitu pergi dan bersiaplah." Su Jin berkata sambil tersenyum. Bab 3225 Kota Qingxi. Keesokan paginya, Lin Bai mandi dan membilas lebih awal, lalu meninggalkan halaman dan pergi ke arena Zhang Jia. Saat kami sampai di arena, sudah ada beberapa orang yang menunggu di sini. Zhang Zhenqing juga ada di antara mereka. "Saudara Lin, ini dia." Ketika Zhang Zhenqing melihat Lin Bai datang, dia segera memanggil sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, "Aku belum terlambat." Zhang Zhenqing mengangguk dan berkata, "Tidak, seseorang terlambat. Saudara Lin, mari kita tunggu sebentar lagi. Penatua Zhang Tianxiang belum datang."
Lin Bai tertegun dan bertanya, berapa banyak dari kita yang akan melakukan perjalanan ini? Selain Anda dan saya, ada Zhang Hu, Zhang Tian dan Zhang Miao di antara generasi muda, kata Zhang Zhenqing. Sedangkan untuk para tetua, mereka juga akan berjumlah 5 orang, salah satunya adalah tetua Zhang Tianxiang. Saudara Lin, sebagian besar generasi muda kita pergi ke tempat rahasia naga putih untuk mengalaminya, sedangkan generasi tua yang kuat biasanya pergi berburu harta karun yang sesungguhnya. Ini hampir sama untuk setiap kekuatan yang masuk ke alam rahasia naga putih. Generasi muda bertanggung jawab untuk pelatihan, sedangkan generasi tua bertanggung jawab untuk menjelajahi harta karun, kata Zhang Zhenqing. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kultivasimu tidak rendah. Jika kamu meningkat, kamu dapat dianggap sebagai pilar keluarga. Sekarang biarkan kamu keluar dan berlatih lebih banyak, sehingga kamu dapat mengambil alih keluarga di masa depan. Ya, kita semua bersungguh-sungguh. Lambat laun, keberanian akan jatuh pada generasi muda kita. Zhang Zhenqing mengangguk. Setelah mengobrol dengan Zhang Zhenqing selama beberapa waktu, di pintu masuk arena kompetisi, seorang lelaki tua dengan momentum besar mendatangi penonton dan berkata, ayo pergi, saya siap. Lin Bai memandang lelaki tua itu, dan seluruh tubuhnya seperti naga liar. Sepanjang perjalanan, dia tidak marah dan percaya diri. Pakaiannya sangat kasar dan dia berburu di atas angin. Jelas sekali, dia terlihat seperti pria yang kuat. Dan budidaya orang ini tidaklah rendah. Dia telah mencapai 9 besar dan akan mencapai puncak. Zhang Tianxiang yang lebih tua ini harus dianggap sebagai salah satu seniman bela diri paling misterius dalam perjalanan ini. Setelah kedatangan Zhang Tianxiang, mereka semua menginjakkan kaki di perahu spiritual dan meninggalkan kota Zhangjia dan Qianye. Di saat yang sama, para prajurit keluarga Zhao juga meninggalkan kota Qianye. Mereka semua lari ke satu tempat, yaitu kota Qingxi. Kota Qingxi, di Kabupaten Longhe, bukanlah kota besar, hanya sebuah kota tanpa nama. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, di luar kota Qingxi, lapisan susunan Dharma tiba-tiba mengendur dan memperlihatkan pegunungan. Melalui pegunungan, para pejuang di kota Qingxi melihat istana-istana runtuh yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya merupakan sisa-sisa klan tertentu. Setelah kejadian ini menyebar, kota Qingxi segera menjadi terkenal di Kabupaten Longhe. Namun para pejuang di kota Qingxi tidak menggunakan tempat rahasia ini untuk meningkatkan prestasi mereka. Karena ketika berita tentang tempat rahasia naga putih tersebar, kantor prefek dan 4 keluarga besar dari 4 klan utama Kabupaten Longhe segera mengirimkan ahli untuk menempati tempat rahasia tersebut. Oleh karena itu, kota Qingxi hanyalah penemu dunia rahasia, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan manfaat apapun darinya. Setelah 10 hari berlari kencang, perahu roh Zhangjia secara bertahap mendekati kota kecil di bawah. Setelah perahunya jatuh, Zhang Tianxiang dan tetua lainnya langsung turun ke sudut tenggara kota. Mereka membuka sebuah rumah di sini dan berkata, istirahat dulu. Hati-hati. Jangan bermalas-malasan. Akan ada banyak pejuang yang datang ke kota Qingxi akhir-akhir ini. Jangan keluar dan membuat masalah, terutama kalian anak muda, Zhang Zhenqing. Apakah Anda mengerti bahwa... Zhang Zhenqing menganggukkan kepalanya dan berkata, Paman Siang, saya mengerti. Zhang Tianxiang mengangguk sedikit. Setelah masuk ke dalam rumah, dia pergi untuk beristirahat. Para tetua lainnya juga pergi untuk beristirahat. Hanya Lin Bai, Zhang Zhenqing dan yang lainnya yang sibuk. Apakah ini tempat rahasia naga putih? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum, ayo pergi, saudara Lin. Bisakah kita keluar dan melihat-lihat? Aku akan memberitahumu pelan-pelan, lalu. Baiklah, keluarlah dan lihatlah. Lin Bai mengangguk sedikit dan segera berjalan keluar bersama Zhang Zhenqing, Zhang Hu, Zhang Tian dan Zhang Miao.
Dari kelimanya, hanya Zhang Miao yang merupakan wanita dengan penampilan halus dan mengharukan. Kelima orang itu berjalan di jalan-jalan terpencil di kota Qingxi, dengan rumah-rumah ubin yang runtuh di kedua sisinya. Tampaknya beberapa waktu lalu sempat turun hujan, sehingga kini tanah di kota Qingxi berlumpur. Saat berjalan di kota Qingxi, Lin Bai menemukan bahwa tempat ini sangat terpencil dan tandus. Budidaya seni bela diri di sini tidak tinggi. Paling banyak, itu berada di sekitar alam Feitian, dan sulit untuk melihat seniman bela diri di alam Yin Seng. Zhang Zhenqing membawa Lin Bai ke pintu masuk kota dan berkata, sekitar 10.000 tahun yang lalu, para pejuang di kota Qingxi tiba-tiba melihat sebuah gunung halus di luar kota Qingxi. Memperkuat beberapa kekuatan keluarga. Tapi segera, berita itu menyebar ke seluruh Kabupaten Longhe, dan 4 klan utama serta kekuatan lain di Kabupaten Longhe bergiliran ke sini untuk menduduki tempat rahasia itu. Zhang Zhenqing berdiri di pintu masuk kota dan melihat ke atas. Sebelum saya melihat kota itu, tidak ada batasnya. Saudara Lin, lihat ke depan, dataran di mana kamu tidak dapat melihat batasnya. Ketika susunan tempat rahasia naga putih melemah, gunung-gunung yang tersembunyi oleh susunan itu akan muncul. Lalu, kita bisa memasuki tempat rahasia naga putih. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum. Lin Bai memandangi dataran di depannya, dan wajahnya aneh. Bahkan sekarang dia melihat banyak prajurit berjalan dan berhenti di dataran, seolah sedang mencari sesuatu. Zhang Zhenqing juga melihat seniman bela diri yang aneh itu dan terkekeh, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menemukan susunan yang ditinggalkan oleh Sekte Naga Putih di sini. Selama 10.000 tahun terakhir, banyak master susunan datang ke sini dan ingin membuka susunan Naga Putih Sekte sebelumnya, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Hanya jika susunannya lemah maka pegunungan Bailong akan muncul di dataran ini. Sepertinya pegunungan ini tidak ada di dunia, kata Zhang Zhenqing. Sangat aneh. Lin Bai maju beberapa langkah dan menginjak dataran. Segera, mata Lin Bai terpejam, jiwa pedang yang menelan bergetar saat itu. Lin Bai memang merasakan kehadiran arai tersebut, tapi itu sangat halus. Ada perasaan bahwa susunan ini berubah posisinya mengikuti angin antara langit dan bumi. Setelah setengah dering, Lin Bai membuka matanya dan berkata dengan heran, sungguh susunan yang luar biasa. Sungguh berbahaya. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum, jika seorang pejuang yang berlatih susunan datang ke sini dan menghancurkan susunan tempat rahasia naga putih, diperkirakan orang ini akan segera menjadi terkenal di Kerajaan Suci Pusat, dan bahkan negara Suci Pusat mungkin mengundangnya untuk menjadi menteri tamu. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga saat ini, banyak penyihir datang ke sini untuk menghancurkan susunan besar ini dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum, memandangi susunan penyihir di dataran.